ICU betul. Ya, 3 ini yang besar-besar, Bapak. Ya, bukan berarti dokter nggak besar, tapi 3 ini yang biasanya relatif besar. Ya, misalkan obat itu ya yang murah juga ada, tapi yang mahal sekali juga ada. Saya punya teman, istrinya kena meningitis. Tahu meningitis? Ya, itu sekali suntik 1 hari 8 juta, Bapak. Ya, setiap hari sekali suntik. ICU kemarin 2 bulan yang lalu teman saya, saudaranya masuk rumah sakit karena stroke. ICU-nya 1 hari 15 juta. Ya, nah kalau dia seminggu aja sudah berapa? Ya, nah 3 ini. Nah kalau kita ada program yang lama tuh begini Bapak Ibu. Obat dibatasi sekian. Sekali masuk mungkin 10 juta, selebihnya bayar sendiri. Operasi dibatasi sekian. Katakanlah misalkan 20 juta, lebih dari itu bayar sendiri. Nah, biasanya kalau terjadi sakit yang relatif serius, nasabah ini nombok Bapak Ibu. Ya, nomboknya lumayan. Kadang-kadang nggak serius pun masih nombok. Saya punya nasabah, sebenarnya sepele, kecelakaan pasang pen di tulang belikat. Habisnya 50 juta, tapi karena dia ambil program yang lama dan waktu itu plannya juga kecil, ya, dia nombok 30 juta. Hanya di cover 20 juta. Nah, ini baru pasang pen, belum pasang ring Bapak Ibu, belum bypass. Ya. Nah, dengan program yang baru PPH seperti yang Anda dapatkan di brosur itu kita sekarang enak. Dokter, obat, ICU, operasi, semua dibayar sesuai tagihan. Jadi mau habis berapapun, 100 juta, 200 juta, 300 juta, 400 juta, kita bayar. Tanpa lagi dibatasi untuk per item. Artinya apa? Ketika kita berobat, relatif tenang. Ya, jujur saya sebagai agen, kalau setiap kali nasabah saya masuk rumah sakit, waktu dulu, saya ini deg-degan. Deg-degan bukan karena takut gak dibayar sama Prudential, tapi deg-degannya tuh gini loh. Ini dibayar berapa ya? Terus nomboknya berapa? Saya kan juga kepingin nasabah saya itu happy, betul kan? Nah, tapi kalau dia nomboknya banyak juga gak happy, betul kan Bapak Ibu? Ya, saya kepingin dia happy. Nah, itu dulu. Tapi sekarang dengan program yang baru, kalau ada nasabah masuk rumah sakit, saya tenang. Ya, karena saya yakin bahwa tagihannya akan terbayar. Relatif dibayar 100%, ya. Nah, kemudian apa lagi? Pak, apakah tidak ada plafonnya sama sekali? Tidak ada batasan limit sama sekali? Sebetulnya ada, tapi acuannya cuma satu, yaitu manfaat tahunan. Artinya kita ada limit tahunan. Mau berobat berapapun kita bayar, mau operasi habis berapapun kita bayar, asal tidak lebih limit tahunan. Nah, limit tahunan kita ini cukup besar Bapak Ibu. Kita start dari angka 10 miliar per tahun. Start Bapak Ibu ya, bukan maksimal. Maksimal kita bisa cover sampai 65 miliar. Bayangkan Bapak Ibu, ini yang paling kecilnya 10 miliar. 10 miliar itu terdiri dari 2 miliar limit tahunan, 8 miliar limit cadangan. Contoh, 2 miliar ini setiap tahun akan kita refill. 2 miliar tahun ini dapat, tahun depan di reset lagi dapat lagi 2 miliar jatahnya. Misalkan tahun ini kita habis 1 miliar, maka tahun depan kita dapat jatah lagi 2 miliar. Seperti itu Bapak. Ya. Nah, kalau misalkan dalam setahun kita habisnya 3 miliar pengobatannya, karena penyakitnya penanganannya serius. Yang kurang 1 miliar, lebih 1 miliar. Nah, 1 miliar ini bisa diambil dari limit cadangan yang 8 miliar tadi. Ya. Nah, jadi tahun depannya yang 2 miliar sudah terpakai habis, di-refill lagi 2 miliar, yang 8 miliar limit cadangannya sudah terpakai 1 miliar, tinggal 7 miliar. Ya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, dengan rata-rata, maksud saya dengan manfaat tahunan 10 miliar, saya yakin seyakin-yakinnya penyakit kritis ini bisa tercover dengan baik. Karena 10 miliar itu nilainya sangat besar sekali. Ya. Dan ada no claim bonus Pak, kalau saya walafiat, terus apa dong kompensasi buat nasabah? Kompensasinya adalah kita kasih no claim bonus, yaitu bentuknya limit tahunannya kita naikkan setiap tahun 10% maksimal sampai 5 kali. Ya, atau 50%. Jadi misalkan hari ini 2 miliar, nggak ada klaim sehat, tahun depan jadi 2,2, tahun depannya lagi jadi 2,4, sampai maksimal 5 kali Bapak. Ya. Nah, kemudian ini yang luar biasa, perlindungannya bisa sampai usia 99 tahun. Program-program yang lama Bapak Ibu rata-rata maksimal sampai 75, ada yang sampai 85, jarang sampai 99 tahun. Ya, Prudential bisa kasih perlindungan sampai usia 99 tahun. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Ya. Jadi bisa dikatakan ini seumur hidup perlindungannya. Nah, tapi ini tergantung plan. Misalkan kalau Anda mau ngambil yang lebih singkat juga boleh. Ya. Nah, kalau Anda lihat brosur, di brosur Anda, permisi Bu, bisa pinjam ya. Sebentar.
di bagian bawah ini ada tulisannya layanan dukungan oleh Pro Hospital Friend dan Pro Medical Network. Nah, itu apa? Bapak Ibu, itu adalah layanan dukungan yang Anda hanya bisa ditemui di Prudential, tidak di asuransi lain. Kalau saya mau contohkan Pro Hospital Friend. Kalau Anda ke rumah sakit, khususnya di Surabaya, ya, itu ada beberapa rumah sakit, Anda akan lihat ada counternya Prudential. Contoh misalkan di Surabaya ada di Premier, Siloam, RKZ, ya. Itu ada counternya Prudential. Ya, nah counter ini disebut dengan Pro Hospital Friend. Di situ ada stafnya Prudential. In case Anda butuh penanganan cepat secara administratif, penanganan klaim, kebetulan agen mungkin di luar kota, misalkan seperti itu, Pro Hospital Friend akan bantu Anda untuk penanganan klaim Anda. Ya, administrasinya akan dibantu. Nah, ini adalah benefit yang kita berikan yang tidak Anda bisa temui di asuransi lain. Kemudian Pro Medical Network itu apa? Contoh tadi saya katakan bahwa kamarnya satu orang paling murah di rumah sakit tersebut. Penuh, rumah sakitnya itu penuh, yang paling murah. Layanan Pro Medical Network itu bisa memberikan jaminan Anda tetap dapat kamar, Anda boleh upgrade satu level di atasnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian saat ini Bapak Ibu, kita bekerja sama dengan Ad Medica. Ad Medica ini adalah penghubung antara Prudential dengan rumah sakit. Ya. Nah, nanti ke depannya Ad Medica ini akan digantikan oleh Pro Medical Network. Ya, karena Prudential sudah saat ini adalah perusahaan asuransi terbesar di Indonesia sehingga punya kemampuan untuk mengolah klaim asuransi kesehatannya secara mandiri, tidak perlu lagi provider dari orang lain. Ini yang luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi ini adalah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Pro Hospital, maksud saya PPH Plus ini, ya. Nah, ini ada satu bukti klaim di mana ada nasabah kita yang baru saja mengupgrade dari program yang lama. Program lama kita namanya PHS menjadi program yang baru. Jadi dia baru mengupgrade ini kalau nggak salah bulan lalu. Karena dapat penawaran spesial dari Prudential, dia bisa upgrade dan dia nggak lama kemudian melakukan operasi. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya saya akan undang agennya ya, karena si pasiennya berhalangan hadir, saya undang agennya menangani. Kita kasih aplaus untuk Ibu Rosana ya. Minta mic-nya ada satu. Oke, Bu Rosa, mungkin bisa jelaskan ini nasabahnya sudah ikut Prudential dari tahun berapa sebelumnya? Awal pertama kali ikut. Ya. Selamat pagi sebelumnya kepada Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Nasabah saya itu baru ikut kalau tidak salah 2 tahun baru bergabung. 2017. Ya, kalau saya tidak salah. Oke, program yang lama diambil namanya program apa kesehatannya? Plan C, yaitu satu kali dia sudah upgrade terus. Artinya mengikuti apa yang saya arahkan begitu. Plan C. Jadi Plan C ini adalah program yang lama namanya PHS ya. Tadi yang saya sebutkan PHS ini program yang lama, jadi ada plafonnya. Obat dibatasi sekian, kemudian dokter dibatasi sekian, kemudian operasi dibatasi. Jadi ada plafonnya, ada sekat-sekatnya. Plan C itu yang kamarnya sehari 600.000, betul ya? Oke. Kemudian kapan dia upgrade ke program PPH Plus? Pertama kali diberikan oleh Prudential Campaign. Campaign itu yang. Berarti di bulan Mei dan Juni. Mei dan sampai Juni. dengan Juni, betul. Oke. Kemudian waktu dia upgrade itu disetujui tanggal berapa? Aduh, mepet sekali. Saya sempat tegang, bahkan saya sempat konsultasi terus dengan leader saya Pak Kanu. Jadi mepet. Begitu dia ada kesempatan untuk upgrade, kemudian dia langsung bayar. Loh, kenapa kok tegang? Kenapa kok mepet? Maksudnya gimana? Ini Bapak undangan kita bingung nih maksudnya gimana? Karena gini, kan nasabah saya baru ajukan. Jadi jatuh temponya itu mepet sekali. Nah, apa yang dikejar? Apakah dia ada sakit sebelumnya? Enggak, nasabah saya sehat. Oke, terus? Kemudian pada saat belum berubah jatuh tempo, padahal nasabah saya sudah bayar premi yang di campaign ya, premi yang dari 500 menjadi 700 sekian. Jatuh temponya belum berubah. Padahal nasabah saya sudah menyampaikan kepada saya kalau dia divonis oleh dokter tumor payudara dan harus
dioperasi. Itu nasabah saya masih muda. Usianya? Usianya baru, dia tamat baru semester 1 dan mau ambil semester 2. Makanya beliau masih kuliah. Sudah selesai 1, mau S2. S2. Makanya beliaunya malu saya ajak kemari untuk testimoni. Dia mengatakan, maaf Bu Rosa, maaf ya Bapak Ibu, karena di sini sudah pada rumah tangga semua, jadi saya bicara apa deh, saya belum bisa pakai BH, karena kalau pakai BH ada gesekan-gesekan itu dia merasa sakit gitu. Oke. Kemudian saya pinjam kwitansinya dan lain Jadi sebagainya. saya ulangi Bu, jadi sebelumnya dia sudah didiagnosa ada sakit tumor di payudara. Kemudian itu ketahuan sakit tumornya sebelum dapat informasi dari Bu Rosa atau setelah dapat informasi dari Bu Rosa tentang campaign ini, tentang upgrade ini, program yang baru? Dia upgrade dulu, baru ketahuan. Menyampaikan kalau polis dokter untuk operasi. Padahal jatuh temponya tuh. Jadi sudah tahu dulu. Sudah sempat di-upgrade, nggak lama kemudian ketahuan sakit, gitu ya? Temponya belum berubah. Berarti setujui tanggal berapa upgrade-nya? Disetujuinya tanggal 14 bulan Juni. Terus kemudian operasi tanggal? Operasinya setelah 14 Juni karena kan tidak urgent sekali, tidak sampai meriang-meriang, jadi masih bisa dipertahankan. Tapi di bulan yang sama. Betul. Nah, ini bisa dilakukan karena kebetulan ini adalah program campaign. Campaign itu penawaran spesial dari Prudential untuk existing nasabah. Jadi nasabah yang sudah punya program lama bisa upgrade ke program yang baru tanpa pakai masa tunggu, Bapak Ibu ya. Bisa langsung digunakan. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu yang sudah punya program PHS dari Prudential bisa segera untuk melakukan upgrade. Waktu itu sakit ya, operasi. Habisnya ini Bapak Ibu ya, ini adalah kopi kwitansinya. Ini karena kecil saya langsung tunjukkan aja. Habisnya total operasinya di Surabaya, sehingga saya di RKZ betul ya Bu Rosa. Itu 41.335.000 ya, 335.000 dan menggunakan program yang terbaru dibayar Prudential itu 41.293.000. Ada selisih 41.000. Saya agak penasaran. Loh, katanya dibayar semua Pak. Kok ada selisih 41.000? Ternyata waktu saya lihat di sini kwitansinya, di sini nggak kelihatan. Ternyata itu biaya transportasi. Grab ya mungkin. Mungkin ya, saya nggak tahu apa hubungannya Grab sama RKZ ditombokin dulu atau gimana, saya juga nggak tahu ya. Nah, kalau biaya transportasi nggak dibayarin sama asuransi ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita lihat di sini biaya, saya bantu bacakan ya. Ini kamar, kemudian ada obat-obatan ya, drug charge ini, kemudian ada operasi ya, kemudian kunjungan dokter spesialis, kemudian ada ruang operasi ya, kemudian dan lainnya ya. Ini semua terbayar oleh Prudential seperti itu ya. Terima kasih Bu Rosa. Saya jujur saya sempat tegang, nasabah ya. juga sempat tegang. Maksudnya tegangnya begini, dibayar tidak ya Bu Rosa? Dibayar tidak ya Bu Rosa? Ya, kita berdoa saja, saya mengatakan begitu karena ini kan program masih baru ya bagi kami. Kita berdoa saja mudah-mudahan tercover. Ternyata puji Tuhan tercover. Jadi nasabah saya sangat terharu dan berterima kasih. Terima kasih Bu Rosa. Ya, sama-sama. Ya. Bapak Ibu, jadi itu udah sedikit ini ya, bukti klaim ya dari nasabah kita. Nah, jadi kalau saya simpulkan begini Bapak Ibu, supaya kita memiliki keuangan yang solid di setiap keluarga, saran saya adalah kita semua memiliki 3 jenis rekening. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Ini penting kalau kita belajar tentang perencanaan keuangan. Sebetulnya setiap keluarga disarankan memiliki 3 jenis rekening. Yaitu yang pertama, rekening saving. Ya. Nah, rekening saving ini gampangnya rekening tabungan. Jadi ini fungsinya untuk kebutuhan jangka pendek. Misalkan untuk bayar listrik, bayar air, kebutuhan sehari-hari, atau kebutuhan mendadak, tiba-tiba rumahnya bocor harus direnovasi dan sebagainya. Nah, karena sifatnya jangka pendek Bapak Ibu, rekening saving ini harus bentuknya rekening yang gampang diambil uangnya. Ya, kapanpun bisa diambil. Berarti kurang lebih rekening apa ini Bapak Ibu? Rekening bank. Ya, jadi kita semua butuh rekening bank. Nah, yang kedua adalah rekening investasi.
Ya, kita semuanya kepengen bahwa hidup kita makin hari makin makmur, ya. Kualitas hidup kita lebih baik, makanya kita perlu melakukan kegiatan investasi yang mengumpulkan aset-aset tadi. Terserah Anda mau prefernya apa, mau properti, mau saham, mau bentuknya perhiasan, logam mulia, terserah, ya. Nah, tapi ada satu rekening yang seringkali orang lupakan dan dianggap tidak penting, yaitu rekening proteksi. Nah, rekening proteksi ini memang agak berbeda Bapak Ibu fungsinya dengan rekening saving dan invest. Kalau saving dan invest, memang rekening yang kita miliki dengan tujuan untuk dinikmati. Tapi rekening proteksi kita miliki dengan tujuan bukan untuk kita nikmati. Ya, rekening proteksi ini punya fungsi, dia adalah untuk menjaga rekening saving kita, menjaga rekening investasi ketika hal yang tidak kita inginkan itu terjadi, resiko itu terjadi. Bayangkan ya, kalau sampai terjadi resiko sakit yang membutuhkan biaya sangat besar, bisa-bisa rekening saving dan rekening invest ini bisa ludes Bapak Ibu. Oke? Nah, oleh sebab itu kita perlu punya rekening proteksi untuk menjaga dua rekening ini. Supaya apa? Tujuan kita tercapai, rencana masa depan Anda tercapai, tidak kacau balau hanya karena sebuah resiko. Nah, bentuk rekening proteksi yang terbaik dan paling murah itu adalah rekening asuransi, Bapak. Ya. Jadi tidak ada rekening lebih efektif dan lebih efisien dibanding rekening asuransi. Oke? Nah, mungkin saya kasih kesempatan buat Bapak Ibu bagi yang mau bertanya ya tentang programnya, tentang asuransi, boleh silakan monggo. Oke, saya kasih kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ada mungkin? Nggak ada? Masih malu-malu Pak Joni kayaknya Masih ya. malu-malu ya. Nanti yang bertanya dapat bonus makan siang lagi sekali lagi. Jangan tegang-tegang Bapak Ibu ya. Kira-kira berapa sih Pak untuk biayanya? Kalau Preminya. saya ingin ambil yang untuk manfaat di Indonesia saja, kira-kira berapa Pak? Preminya ya, tadi saya lupa nyinggung ya. Waktu saya ngomong tentang bisa di cover sampai 10 miliar sesuai tagihan, mungkin bayangan Bapak Ibu, wah ini preminya pasti mahal sekali. Padahal enggak Bapak Ibu. Ya, preminya ini relatif murah. Misalkan saya ambil contoh anak-anak. Dengan program yang lama yang ada plafonnya sekian-sekian, rata-rata anak-anak kalau ambil asuransi itu preminya antara 500-an, 500.000 per bulan, betul ya? Nah, program yang baru pun itu bisa dimiliki hanya dengan nominal yang nggak jauh berbeda, mungkin selisih 100.000 lah. Karena bisa sama 500.000 atau bisa selisih mungkin 600.000, sudah bisa mendapatkan plan yang paling murah dari program kita. Nah, kita plan yang paling murah namanya plan bronze, di brosur itu ada yang fotokopi. Itu isi kamar 2 orang untuk cover wilayah Indonesia saja, ya. Tapi semua tagihan dibayar sesuai dengan tagihan oleh Prudential, ya. Jadi relatif murah preminya. Preminya murah ya, kira-kira 500 untuk seorang anak kecil di bawah 15 tahun lah ya. Iya. Ya, mungkin sekedar informasi saja Bapak Ibu, untuk usia 47 tahun untuk bisa mendapatkan bronze A tadi yang manfaat 10 miliar tadi itu cukup membayar Rp990.000 tercover sampai usia 65. Jadi tidak terlalu mahal. Kalau ingin tercover sampai usia 75, 1.220.000 kira-kira segitu, karena saya sudah nyoba untuk diri saya sendiri Bu ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin Bapak Ibu ingin bertanya bagaimana sih persyaratannya kalau orang mau ambil ini, apa harus cek kesehatan mungkin Pak? Atau untuk cek kesehatan kita tergantung ya, yang tergantung ya, tergantung usia dan tergantung juga riwayat kesehatannya, seperti itu Pak Joni. Jadi tidak selalu harus medical begitu tidak ya? selalu. Oke. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Saya mau tanya, apakah ini program ini bisa untuk yang belum punya? Bisa. Yang kedua, kalau yang bisa, program ini apakah pure health atau ada tampilan lagi? Jadi program ini adalah program asuransi tambahan yang melekat pada asuransi dasar Pak. Jadi waktu kita beli program ini, mau nggak mau ada asuransi jiwanya. Tapi asuransi jiwanya kecil sekali, minimal 20 juta saja. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah program tambahannya. Istilahnya kalau kita asuransi tambahan. Seperti itu. Yang biasa saya
dapat itu seringkali kita ditempeli dengan produk link ya. Oh oke, ada investasinya. Ya. Oke. Apakah ini juga nempel di link juga atau jiwa? Ya, jadi ini program unit link, betul. Program unit link, ya. Nah, hanya saja yang perlu saya tambahkan informasinya, di masyarakat ini banyak yang rancu. Mereka seringkali menafsirkan atau memahami bahwa unit link ini investasi, ya. Nah, padahal ini sebetulnya unit link ini diciptakan tujuannya bukan untuk berinvestasi sebetulnya, tapi unit link ini diciptakan tujuannya sebetulnya untuk supaya kita ini tidak perlu bayar premi seumur hidup. Karena begini Bapak, Ibu, premi asuransi ini kalau kita ngomong program-program yang dulu itu seperti asuransi mobil atau seperti asuransi rumah. Kalau Anda ingin mengasuransikan rumah Anda selama 10 tahun, ya selama 10 tahun Anda bayar terus premi. Kalau Anda mau mengasuransikan rumah Anda selama 30 tahun, 30 tahun terus bayar terus premi, betul ya? Nah, tapi kalau asuransi kita yang unit link, kita nggak perlu seperti itu. Anda bisa merencanakan, katakanlah, saya mau bayar premi 20 tahun. Usia si nasabah sekarang 40 tahun, bayar premi sampai 20 tahun berarti sampai usia 60. Tapi saya kepingin di cover sampai usia 99. Maka di usia 61 sampai 99 tidak perlu store premi. Nah pertanyaannya, loh Pak, dari usia 61 sampai 99 nggak perlu store premi, kok asuransinya bisa tetap jalan? Kan gitu kan pertanyaannya kan? Karena kita ada unit link ini. Nah unit link ini sebagai cadangan dana untuk membayari biaya kita dari usia 61 sampai 99. Itu kelebihannya. Nah, kalau asuransi yang sifatnya hangus seperti asuransi mobil dan sebagainya, yang program kesehatan yang seperti itu banyak kelemahannya. Karena kita harus bayar premi seumur hidup. Akibatnya apa? Yang pertama, premi itu semakin hari semakin mahal, naik terus. Kalau yang unit ini flat Pak, misalkan premi Bapak hari ini 1 juta, maka selamanya 1 juta terus, selama Bapak tidak melakukan peningkatan manfaat. Ya, nah 1 juta terus. Yang kedua, Bapak bisa cuti premi. Katakanlah misalkan suatu saat jalan polis sudah jalan 5 tahun, kita lagi ada kebutuhan mendadak, mau cuti dulu 3 bulan nggak bayar premi. Nah itu bisa dilakukan. Tapi kalau di asuransi yang sifatnya hangus, itu tidak bisa dilakukan. Begitu kita nggak store premi, asuransinya hangus. Begitu hangus, waktu kita mau ikut lagi, belum tentu bisa. Kenapa Kak? Belum tentu bisa, karena dilihat riwayat kesehatannya. Tapi kalau kita bisa cuti premi Pak, ketika kita ke cuti premi, nggak bayar premi, tapi asuransinya tetap jalan. Jadi banyak benefitnya. Ya itu unit link. Jadi karena informasi ini seringkali tidak utuh diterima oleh masyarakat, banyak orang bilang, wah saya nggak mau investasi, saya nggak mau investasi, saya mau asuransi murni. Padahal Prudential ini asuransi murni. Ya, unit link itu tujuannya diciptakan bukan untuk investasi, tapi untuk supaya kita nggak perlu bayar premi seumur hidup. Tangkap Pak intinya ya, seperti itu. Pak, kira-kira apa sih syaratnya kalau misalnya kita ingin ambil produk ini, syaratnya apa? Syaratnya pokoknya sebetulnya 2. Yang pertama, ya tentunya Anda punya budget untuk membayar premi. Yang kedua, Anda sehat. Ya, kalau syarat administratif simple, KTP udah selesai. Itu aja. KTP medical atau enggak tergantung ya. Tergantung, Biasanya ya. tidak. Ya, Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? ada ibu yang mau tanya. Oke, monggo. Terima kasih, saya tertarik dengan masalah cuti premi. Saya ingin tanya syaratnya itu bagaimana Pak? Kalau kita mau mengajukan cuti premi, misalnya karena keadaan ekonomi kita tiba-tiba seperti Bapak katakan tadi. Oke, jadi kalau ibu mau cuti premi, ya ibu bisa menghubungi agennya saja. Katakan bahwa saya mau cuti premi. Misalkan nasabah ini metode pembayaran preminya setiap bulan dengan auto debit, ya dari rekening. Terus tiba-tiba ini saya mau cuti premi nih. Nah kalau kita nggak ngomong sama agennya, kan khawatirnya di rekening kita kan didebet lagi. Nanti agennya akan diurus supaya auto debitnya berhenti. Udah seperti itu aja. Nah nanti ketika mau dilanjutkan lagi, bisa hubungi lagi agennya. Saya mau lanjut lagi, kayak kita bisa bantu untuk urus auto debitnya. Syarat secara umumnya ada? Syarat secara umum? Nggak ada, sesederhana itu aja. Ya. Pak, mungkin boleh dijelaskan sampai usia berapa sih orang bisa ambil asuransi yang produk ini? 70 tahun. 70 tahun 70 terakhir tahun. ya. Terakhir ya. Jadi saya rasa belum ada yang 70 Saya lihat di sini masih muda-muda kok ya. Ya, masih di bawah usia 30 tahun semua kayaknya. Jadi masih bisa ada kesempatan untuk anak saya usia 15 tahun 660
masih ada manfaat-manfaat yang lain. Jadi itu saya lakukan kenapa? Karena risau gitu ya, anak saya jatuh patah tulang reposisi aja 20 juta sekian. Itu berapa tahun yang lalu. Lah kalau sekarang mungkin lebih mahal. Mungkin ada ingin dilanjutkan lebih dulu. Oke, nah mungkin yang jadi pertanyaan gini, Pak, kapan sih ambil asuransi? Yang paling tepat waktunya kapan? Saya jawab sekarang, ya. Kenapa kok bukan nanti? Alasan yang pertama adalah karena premi meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Hari ini Bapak Ibu nggak ambil asuransi sekarang, mau rencanakan 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi ambil, bisa. Tapi preminya sudah berbeda. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok kita harus menanggung premi yang lebih mahal kalau kita bisa bayar premi yang lebih murah? Ya. Nah, masalah budget Anda bisa diskusikan dengan agen Anda. Semua bisa kita rundingkan. Nah, tapi alasan yang paling penting sebetulnya juga poin nomor 2, yaitu apa? Kondisi kesehatan yang tak menentu. Nah, Bapak Ibu tadi udah saya singgung. Mau ikut asuransi syaratnya 2. Kita punya budget untuk bayar premi, dan yang kedua kita harus sehat. Ya. Nah, kalau kita nabung di bank, kita mau investasi, syaratnya cukup 1, punya uang. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau di asuransi nggak cukup punya uang, kita butuh sehat. Saya punya pengalaman pribadi yang tidak pernah saya lupakan. Ya, saya punya satu nasabah saya ini seorang ibu. Ya, jadi dia ikut asuransi buat dirinya dan kedua anaknya. Nah, kemudian saya tanya sama dia, Bu, kenapa aku suaminya nggak ikutkan sekalian? Wah, suami saya anti asuransi, benci asuransi, tidak percaya asuransi. Ya, tentunya saya tidak bisa memaksakan hal itu, ya kan? Nah, singkat cerita, selang 2-3 tahun kemudian, tiba-tiba saya ditelepon sama ibunya. Kando, suami saya mau ikut asuransi. Oke, saya datang ke rumahnya, kemudian saya ngobrol-ngobrol. Ternyata suaminya sadar bahwa asuransi ini tidak seperti yang dia pikirkan. Setelah ada peristiwa, saudaranya ada yang sakit, habis banyak dan di-cover sama asuransi. Akhirnya dia mau ikut. Tapi sayangnya begini, kondisi kesehatannya sudah berubah dibanding 2-3 tahun yang lalu. Waktu 2-3 tahun yang lalu ketika saya mau jelaskan, dia masih sehat. Nah, sekali ini waktu dia pengajuan, dia sudah ada diabetes, sudah ada kencing manis, ada diagnosanya dokter, bahkan matanya sudah terganggu. Nah, saya coba ajukan ke Prudential dan hasilnya ditolak. Ya, saya sudah berusaha untuk menegosiasikan dengan Prudential, tapi tetap ditolak karena kondisi kesehatannya sudah tidak memungkinkan untuk ikut asuransi. Nah, problemnya nggak selesai sampai di situ. Setelah beberapa lama kemudian, nasabah saya ini suami istri lagi berlibur ke Makau. Ya, di Makau. Nah, waktu berlibur ternyata waktu di hotel, waktu suaminya mandi, tiba-tiba suaminya jatuh. Ternyata dia kena stroke. Karena stroke, pembuluh darah otak pecah dan dia tidak bisa pulang, harus dirawat dulu di rumah sakit di Makau. Nah, selama 1 bulan. Bayangkan Bapak Ibu, ini di Makau tuh biayanya sangat mahal sekali. Karena saya pernah ke Makau, makan aja mahal, apalagi biaya rumah sakit. Waktu pulang ke Indonesia, dia harus charter pesawat. Sampai di Indonesia masuk rumah sakit lagi Bapak Ibu. Nah, ini habisnya sudah nggak bicara lagi puluhan, nggak bicara lagi ratusan Bapak Ibu. Tapi bicara sudah miliar Bapak Ibu. Nah, Anda bayangkan, seandainya kalau dia waktu 2-3 tahun lalu dia bersedia ikut asuransi ketika masih sehat, mungkin kalau terjadi peristiwa yang sama, 2-3 miliar, sekian miliar itu bisa dihemat. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, itu bisa jadi aset berapa banyak Bapak Ibu? Oke. Nah, sebagainya Bapak Ibu, mumpung Anda sehat dan Anda punya budget, saran saya ambil kesempatan ini, ya. Nah, sebelum saya akhiri, saya minta Anda untuk boleh sedikit menebak, ya. Soalnya, nah, ini lagunya siapa Bapak Ibu? Kira-kira? Lagunya apa? Ya, lagunya Chrisye ya. Nah, Bapak Ibu, Chrisye ini sudah terkenal ya, penyanyi legenda. Saya belum lahir, Chrisye sudah nyanyi, sudah terkenal. Sebagai artis penyanyi papan atas, kita nggak perlu lagi meragukan berapa besar penghasilannya dia. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, tapi kalau kita ingat-ingat peristiwa yang menimpa Chrisye di akhir hidupnya, dia didiagnosa dokter kena kanker paru-paru. Nah, ketika dia didiagnosa kena kanker paru-paru, pengobatan langsung berjalan
dan habisnya luar biasa. Di sini ada cuplikan clipping yang mengatakan bahwa Chrisye masih membutuhkan 6 kali kemoterapi dan sudah habis 1 miliar. Dan kalau kita baca Bapak Ibu, di sini ada penggalangan dana. Di sini ada kata bahwa Anang dan Krisdayanti sudah menyerahkan 5 juta, Rosa 5 juta, Ungu Band 1,5 juta, Betaria Sonata guru pribadi serta Musika Studio yang tidak disebutkan jumlahnya. Mereka melakukan penggalangan dana untuk Chrisye. Pertanyaan saya, kenapa kok sampai terjadi penggalangan dana? Punya asuransi. Karena jawabannya satu, asetnya sudah habis. Bapak Ibu, saya nggak tahu apakah Chrisye punya asuransi atau tidak. Tapi saya yakin kalaupun dia punya, mungkin nilai asuransinya nilainya tidak seberapa. Ketika sampai hal ini terjadi, sehingga dia harus mengorbankan semua aset-asetnya dia. Bapak Ibu, peristiwa seperti ini nggak terjadi pada Chrisye saja. Hanya saja kebetulan Chrisye ini public figure, maka apa yang terjadi pada Chrisye ini diekspos di media massa. Tapi sebetulnya kejadian pada Chrisye ini banyak terjadi pada orang-orang sekitar kita. Betul nggak Bapak Ibu? Hanya saja tidak diekspos. Dan kita tentunya tidak menginginkan bahwa hal ini terjadi pada diri kita Bapak Ibu. Hasil kerja keras kita bertahun-tahun, ya kan, siang malam Anda bekerja untuk mengumpulkan, untuk membahagiakan keluarga Anda, habis hanya untuk di atas ranjang rumah sakit. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, alangkah bijaknya Anda menyisihkan sebagian dari penghasilan Anda, ya kan, untuk mengamankan keuangan keluarga Anda. Sekali lagi, bukan untuk orang lain, semuanya kembali pada keluarga Anda. Nah, kalau hari ini Anda membutuhkan konsultasi untuk membedah polis Anda, mengevaluasi, untuk mendiskusikan apa program yang cocok, Anda bisa segera menghubungi agen yang mengundang Anda hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Ya.